selamat datang di kelas membuat sabun kali ini. Kenalan dulu ya, namaku Stefani. Dulu aku punya brand sabun namanya Moulana Natural dan kita juga banyak banget ngadain kelas-kelas membuat sabun juga. Cuma biasanya hands on. Jadi praktek di tempat. Cuma karena pandemi, jadi sekarang semua kelasnya online deh. Nah, kali ini kita akan belajar membuat sabun lavender, which is aku bakal ajarin semuanya, mulai dari perlengkapannya, peralatannya, bahan-bahannya, terus juga cara bikinnya, nanti semua bakal diajarin di video ini. Jadi, kalau misalnya nanti ada yang nggak ngerti, atau misalnya ada yang bingung, boleh banget tanya di grup WhatsApp-nya, oke? Sekarang kita mulai ya, mulai dari peralatannya dulu. Sebenarnya kalau bikin sabun itu perlu bahan apa aja sih, atau perlu alat apa aja sih? Susah nggak ya, harus beli baru nggak ya? Nah, itu biasanya jadi pertanyaan teman-teman yang baru belajar bikin sabun. Sebenarnya peralatannya itu sangat-sangat gampang. Yang paling pertama yang perlu kita perluin itu sarung tangan. Sarung tangannya boleh yang plastik kayak gini atau boleh yang karet atau latex yang biasanya dalamnya ada powdernya, yang non medis ya. Nah, berikutnya kita butuh masker. Masker pasti sekarang udah gampang banget ditemuin kan, di online store juga banyak. Selanjutnya kita perlu sendok. Sendoknya kalau bisa yang stainless ya. Kenapa harus stainless? Biar nanti nggak rusak dan nggak patah. Jadi bisa dipakai berulang kali juga. Karena kan tujuan kita bikin bakso untuk ngurangin limbah kan. Jadi jangan nambahin limbah lagi, oke? Nah, terus spatula. Spatulanya yang silikon dan kalau bisa yang nggak ada sambungannya kayak gini, biar nanti nggak gampang patah atau nggak gampang copot nyangkut di adonan. Terus yang paling penting, ini ada stick blender. Stick blendernya juga bahannya yang stainless ya. Jadi biar nggak rusak juga, terus lihat dalamnya juga nih, ini harus hati-hati juga kalau misalnya teman-teman nggak bersihin, dan pastiin stick blendernya bisa dilepas sama si mesinnya, oke? Karena nanti ngaruh ke safety-nya juga, jadi kalau bisa dilepas juga ininya. Terus kemudian aku bakal ngenalin beberapa jenis jug yang akan dipakai. Yang pertama ini jug yang paling common, yang paling kecil, dan kalau di online store juga murah. Ini nanti buat nyampurin adonan, buat nuang adonan, atau misalnya buat nyampur adonan sama warna, atau bagi adonan itu banyak. Nah, terus yang ini dia paling besar, aku pakai buat nyampurin adonan pertama. Karena adonan pertama biasanya paling banyak kan sebelum dia dibagi-bagi. Jadi aku biasanya pakai yang ini, yang lebar. Nah, kenapa aku pakai yang ceper? Karena spatula aku pendek. Tapi kalau misalnya teman-teman adanya yang tinggi pun gak apa-apa, nanti disesuaikan sama spatulanya aja. Terus sama yang aku pakai untuk hari ini jug yang ada belalainya. Biar apa? Karena kita hari ini mau model swirling kan, kombinasi dua warna, jadi biar nyampur warnanya dan uangnya lebih gampang. Jadi kalau bisa pakai yang ada belalainya kayak gini. Gitu. Nah, kemudian masuk ke cetakan. Cetakan yang aku pakai cetakan kayu. Ini bisa beli di mana aja atau misalnya mau pesan sama aku lagi juga boleh. Dimensinya berapapun bebas. Cuma yang paling penting kalau cetakan kayu dia harus dialasin sama kertas nasi supaya nanti nggak susah ngeluarinnya. Jadi lebih gampang. Jangan kertas roti karena kertas roti lebih tipis dari kertas nasi. Jadi kalau bisa pakainya yang ini ya. Ini tinggal dialasin aja, tinggal dibungkus aja sampai ke bawah. Pastiin semuanya rapat, nggak ada jedanya. Karena nanti kalau misalnya ada jedanya bakal susah buat dikeluarin. Atau kalau misalnya nggak ada cetakan kayu, bisa pakai silikon mold atau yang bahannya silikon kayak gini. Modelnya apa aja terserah, cuma yang penting harus diukur tiap moldnya itu ukurannya berapa. Jadi biar kita bisa tahu butuh adonannya berapa. Dan yang paling penting kita butuh timbangan. Timbangannya apapun, ini pakai timbangan yang biasa buat roti, nggak ada komanya, bulat angkanya. Ini juga bisa dipakai kalau misalnya untuk bikin sabun. Sudah deh. Gampang kan bahan-bahannya bisa pakai, gampang alat-alatnya bisa pakai apapun yang ada di rumah. Oke, sekarang kita lanjut ke bahan-bahannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahan-bahannya. Bikin sabun, bahan-bahannya bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi sangat-sangat sederhana sekali. Yang paling penting harus ada di rumah itu soda api atau NaOH atau bahasa Inggrisnya lye. Biasanya kalau soap makers bilangnya lye. Dia bentuknya kepingan kayak gini, tapi nggak boleh dipegang ya, karena ini panas. Dan dia ini pH-nya basa alkali soalnya. Jadi harus hati-hati. Intinya bentuknya kepingan. Aku nggak saranin bentuk powder atau bubuk, karena kalau bentuknya bubuk bisa terhirup gitu. Nah, terus yang dipakai di sini nanti buat ngelarutin si soda apinya, aku akan pakai distilled water atau demineral water. Jadi air yang nggak ada mineralnya. Contohnya kayak merek Cleo, Amidis, itu ada di supermarket, bisa dicari. Terus di sini
Aku pakai 3 jenis minyak. Kalau misalnya teman-teman yang kemarin daftar udah termasuk bahan, di situ aku ada kasih 3 jenis minyak, masing-masing 2 botol. Jadi sekitar 100 ml lah ya total. Nah, ini yang pertama aku pakai pomace olive oil karena dia pomace atau grade paling bawah di minyak zaitun, jadi warnanya cenderung coklat atau cenderung gelap. Nah, terus kemudian di sini aku pakai minyak sawit. Minyak sawit ini yang biasanya dari supermarket, sering dipakai buat goreng, apapun mereknya, mau Sanko, Bimoli, Vilma, terserah. Kalau dilihat dari warna kelihatan bedanya ya, yang ini kuningnya lebih terang, yang ini lebih gelap, kayak gitu. Nah, yang ketiga aku pakai minyak kelapa. Minyak kelapa ini warnanya cenderung putih, dan yang aku pakai ini coconut cooking. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai coconut cooking, bisa pakai VCO pun nggak ada masalah. Karena kalau coconut cooking dia wangi kelapanya udah nggak ada. Jadi bebas ya, bisa diatur sendiri, yang penting kelapa. Sebenarnya apa sih beda dari 3 jenis minyak ini? Kalau misalnya kelapa nanti bisa membantu teman-teman ngasilin busa yang lebih banyak di sabunnya, dan bisa ngasih efek cleansing juga. Makanya kalau misalnya kulitnya kering, kalau bisa minyak kelapanya jangan terlalu banyak. Kalau si minyak sawit ini dia bisa bantu buat ngerasin si sabunnya kayak gitu. Nah, kalau si olive oil dia udah pasti buat ngelembutin kulit kita, ngelembapin gitu fungsinya. Nah, kemudian masuk ke warna, aku bakal jelasin hari ini kita akan pakai titanium dioxide. Kalau yang beli bahan kemarin pasti akan ngeliat ada 1 botol kecil, dia warnanya putih kayak susu. Itu bukan susu, jadi jangan diminum. Itu larutan si titanium dioxide ini. Dia ini nanti kalau kita mau pakai harus dilarutin sama air dulu, biar dia bisa larut dan gak ada endapan atau menggumpal gitu. Nah, kemudian pewarna yang kedua, karena kita hari ini temanya lavender bar soap, kita pakai pewarnanya ungu lavender, bentuknya bubuk. Dia memang kelihatan kayak agak glitter ya, tapi sebenarnya ini nggak ada glitternya. Nanti pas jadi sabun dia nggak akan ada glitter. Jadi warnanya tetap ungu solid aja. Nanti cara pakainya ini harus kita larutin dulu sama minyak. Makanya teman-teman pasti nerima 1 botol isinya kayak cairan warna ungu gitu, itu campuran si powder tadi sama minyak gitu. Terus nanti hari ini kita akan pakai fragrance. Fragrance itu dia sintetis ya, jadi memang nggak natural. Dia kita pakai hari ini lavender silk, tapi beberapa teman-teman ada yang dapat berbagai macam aroma, tapi masih range lavender. Nanti akan kita pakai ini, gitu. Sudah, itu semua bahan yang akan kita pakai di hari ini untuk bikin sabun. Sekarang kita mulai cara bikin sabunnya, oke? Sekarang kita mau bikin larutan lye waternya atau air alkalinya. Jadi kita akan melarutkan si NaOH atau si sodium hydroxide tadi atau si soda api tadi ya. Bentuknya kepingan ya. Ini akan kita larutin dulu. Kenapa harus dibikin duluan? Karena nanti suhunya dia bisa panas dan kita baru bisa campurin ke adonan sabun di saat suhu dia udah suhu ruang. Makanya harus sangat hati-hati gitu. Pertama-tama jangan lupa kita pakai maskernya dulu. Pakai masker, dan yang kedua jangan lupa ini sarung tangannya kita pakai. Dan kalau teman-teman bikin ini atau si lye waternya, pastiin ruangannya bersirkulasi ya, entah jendelanya dibuka atau ada exhaustnya. Jadi biar lebih aman karena dia ada uapnya. Kenapa bahaya? Karena pada saat nanti kita bikin lye water, dia suhunya bisa 80-90 derajat dan dia kelepas panas, jadinya harus sangat hati-hati. Pertama kita timbang dulu airnya atau si demineral tadi, 93 gram sesuai resep. Kalau bisa pastiin angkanya sama ya, jadi jangan selisih, jangan kelebihan. Ini terus kita masukin si NaOH nya. Ingat ya, setiap nimbang harus di nolin lagi. Kita masukin, timbang, hati-hati ya, karena dia bisa ngeluarin panas. Dan ini juga jangan sampai kena tangan karena rasanya bakal sangat gatal. Jadi harus super hati-hati. Nah, terus sudah. Kita tutup dulu biar nggak tumpah. Nah, yang ini kita larutin ya. Nanti kita lihat kan di sini warna dia putih susu, tapi nanti lama-lama once dia udah sampai suhu ruang, warnanya bisa jadi bening.
Nah di sini kita bisa lihat tuh asapnya banyak, karena dia suhunya bisa tinggi, makanya dia harus super hati-hati. Kalau misalnya ada anak-anak ikut bikin, kalau bisa untuk bagian ini kita yang orang tua ya yang ngerjain, jadi biar lebih tenang. Nah kalau udah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk clay waternya dia udah suhu ruang, jadi udah bisa kita pakai. Tapi sebelum kita tuang, kita harus timbang dulu si minyaknya ya. Kita mulai dari yang paling banyak dulu, si pomace olive oil. Kita timbang. Nanti semuanya kita jadi satu aja nimbangnya. Jadi nggak dipisah-pisah wadah. Kenapa? Biar nggak banyak cucian. Gitu. Ini jangan lupa tiap kali mau nimbang harus selalu di-nolin. Kita timbang dulu. Timbangnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Dan aku mau ngingetin, kalau misalnya nanti ada yang kelebihan salah satu antara minyak kelapa dan minyak sawit, nanti bisa di-adjust. Ya, jadi tenang aja. Oke. Kalau misalnya takut buat nimbang langsung kayak gini, mau pakai ituan juga boleh sih, wadah dulu sebelum pakai ini, nggak apa-apa. Nah, sudah deh. Ini semua campuran minyak dari yang kita pakai di bahan. Nah, kalau sudah, ini kita singkirin ya. Nih. Ini ya, ini udah campuran tiga-tiganya. Ini udah campuran tiga-tiganya. Nah, kalau udah kita akan masukin si lay waternya. Pastiin jangan ada yang berminyak karena nanti licin soalnya pas kita ngaduk. Jadi kalau misalnya ada yang netes-netes bisa dilap dulu. Nah, sekarang karena kita udah mau mainan sama lay water lagi, kita akan pakai sarung tangan plastik. Atau kalau ada yang latex boleh, atau kalau ada yang bisa buat berkali-kali pakai juga boleh, karena kan kalau plastik ini kadang maksimal cuma bisa buat 2 kali kan gitu. Nah ini lay water yang tadi kita udah bikin, suhunya udah pas, tuh lihat dia warnanya udah bening, jadi nggak keruh kayak tadi. Kalau tadi itu kan putih susu ya, kalau ini dia udah bening, jadi ini akan kita masukin ke dalam sini. Makanya kalau bikin lay water itu harus hati-hati, aku nggak saranin ada ada anak-anak atau hewan atau siapapun lah yang kemungkinan tuh lebih bahaya kalau misalnya ada si lay water tadi, karena dia warnanya bening gitu. Nah ini kita masukin, nih kita masukin tapi posisinya miring ya, tuh miring biar nggak ada udara ya, lihat tuh smoke udaranya keluar gitu. Oke, ini stick blendernya kita pisahin, kita lepas dulu, yang ini kita colok, baru ininya kita pasang biar nanti kita nggak refleks megang bagian bawah si pisaunya pas ininya lagi nyolok, karena dia kan gampang banget nyala, sensitif, jadi bahaya kalau misalnya dia udah nyala duluan ya. Ini aku ini dulu colok. Nah nih aku pasang, ngaduknya pelan-pelan aja. Pastiin semua lapisannya dia tuh udah keaduk, jadi nggak lagi di bawahnya lebih keaduk, atasnya masih ngambang atau misah gitu ya. Jadi benar-benar semuanya udah keaduk. Karena kita hari ini mau mainannya swirling kan, jadi kita nggak mau dia terlalu kental. Sampai begini aja udah cukup tuh. Aku jelasin, aku tunjukin ke kamera ya, dia benar-benar sampai berjejak sedikit udah cukup menurutku. Sampai sini aku mau masukin essential oil, tapi sebenarnya bebas, nggak harus essential oil teman-teman. Di paketnya ada fragrance juga, ada fragrance, dan ini yang bisa dipakai. Oke, kalau mau pakai essential oil pun boleh. Hari ini aku pakainya peppermint karena suka yang seger-seger. Sama yang paling penting sama ada lavender.
Lavender enak, tapi kalau ditambahin peppermint lagi rasanya lebih nendang gitu. Rasanya lebih enak sih buat dibawa mandi. Gitu deh, lebih menenangkan dan lebih segar baunya. Tuh, lavender. Oke. Nah, kalau sudah, ini aku aduk sedikit. Sampai semuanya rata. Nah, tadi karena kita udah aduk pakai stick blender, sekarang kita mau lanjutin pakai spatula biar dia teksturnya nggak terlalu kental ya. Karena kalau pakai stick blender kan dia high speed, otomatis pasti akan lebih cepat trace. Oke. Sekarang kita mau bagi jadi dua langsung di wadah kosong. Yang satu mau aku tambahin warna ungu. Nah kan kita hari ini temanya lavender kan. Yang satu lagi tetap kita biarin yang putih. Kita tuang warna ungunya sampai dapet warna yang teman-teman pengen. Oke. Nah ini tinggal kita aduk si warna ungunya, lihat tuh. Ungunya bagus kayak apa ya? Kayak es krim taro. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kayak misalnya udah jadi gitu ya, terus kita simpen si sabunnya, nanti dia bakal berubah juga warnanya. Nah ini kan warnanya agak coklat ya, karena kan tadi kita lihat pomisnya agak keruh. Ini kita boleh tambahin sedikit si apa namanya, titanium dioxide atau si warna putih, dikit aja, karena dia udah bisa bikin adonannya warna putih. Cuma kalau berharap putihnya kayak putih susu gitu, itu agak susah ya, karena kan kita minyak ya, nggak bisa di soft juga warna kuning jadi warna putih. Oke, kita lihat tuh adonannya udah rata, warnanya juga udah berubah ya. Tuh. Nah, kalau udah, sekarang kita pakai jaks yang ini buat nyampurin warna. Tekniknya, yang ini kita tuang. Tuh. Nah, kita lihat ya, tuh. Nah, yang ini kita taruh di spot yang berbeda. Kayak gini nih contohnya. Nih, kita masukin yang ungu, satu di depan, tuh, satu di depan. Satunya lagi di belakang. Nah, jangan sampai nyampur antar ungu ya. Kita aduk sedikit biar dia agak swirling. Lucu kan hasilnya? Hasilnya lucu, nanti bisa lihat di kamera satu lagi ya. Catakannya kita ambil, kita kasih sedikit layer warna putih ya. Nih. Sebentar. Tuh bisa lihat ya, udah rata, nggak perlu di spread. Nah yang ininya kita tuang, ini tadi kedikitan sih, harusnya lebih banyak sedikit. Kalau misalnya susah bisa pakai spatula ya, tapi nanti kita akan buat yang batch kedua lebih banyak sedikit. Yang ini terlalu sedikit, yang ini nanti kita bikin yang lebih banyak. Ini tinggal kita tuang aja, nanti deh hasil akhirnya akan berlayer. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Nah ini kan bentuknya begini ya. Sekarang mau kita ratain aja, tinggal di shake atau diketuk biar udaranya semua keluar. Lihat tuh, dia berubah teksturnya. Nah kalau udah, sekarang kita tambahin lagi, kita aduk sedikit si sabunnya. Kita tuang. Kalau misalnya ada salah satu warna yang dirasa kurang, nggak apa-apa, bisa bikin lagi, tak ada masalah. Nah, yang putihnya juga kita tambahin lagi.
Nah, jeleknya adonan sabun adalah dia kadang suka udah keburu keras kalau kelamaan didiamin. Makanya dia harus selalu diaduk gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, dia udah agak susah dituang kan, kita taruh aja di ujung satunya. Kita goyangin sedikit. Terus kita tuang lagi. Di layer atasnya. Diratain lagi. Atau kalau misalnya teman-teman bosan, ini bisa dia tambahin warna putih lagi. Kalau misalnya pengen variasi, nggak mau ini, nggak mau model kayak gitu, boleh ini tinggal ditaruh aja, nggak usah nunggu keras, tinggal kita langsung taruh aja warna putihnya. Tuh, dia nggak tenggelam. Nanti aku kasih lihat di kamera ya, bentar. Nih, aku taruh, dia nggak tenggelam. Bahkan itu nggak aku tekan, intinya jangan ditekan ya. Tuh, teman-teman mau ratain pun dia nggak akan tenggelam. Kalau misalnya dirasa ada yang kurang rata, tinggal ditambahin aja di salah satu sisi. Tuh, nih. Kadang dia suka ada bubblesnya. Nah, bubblesnya itu yang harus kita hilangkan dengan cara diketok-ketok kayak tadi ya. Sama aja kayak kita bikin kue, kadang suka ada gelembung udaranya kan di adonan. Karena kalau misalnya ada, kadang dia hasilnya suka berpori, itu kayak bolong-bolong gitu. Ini sisa adonan tadi kita tambahin sedikit ya. Tinggal dirasain lagi. Warna ungunya udah tinggal segini kan. Ini bisa kita atur sih. Intinya jangan dihabisin semua, karena kalau aku biasanya aku sisain buat hiasan atasnya. Aku tambahin warna ungunya. Kalau misalnya dirasa kayak kok warna ungunya kayak kurang tua ya, maunya lebih tua gitu, nggak apa-apa, bisa ditambahin lagi tadi pas mau ngasih warna. Yang penting dimasukin itu pewarna yang udah dicairin tadi ya. Kenapa harus dicairin dulu? Supaya nggak gumpal nih pas teman-teman ngerjain begini. Jadi memang harus diencerin dulu. Gitu. Nih, tinggal diratain aja. Nggak harus rapi-rapi, karena kita bisa ratain nanti dengan cara digoyangin lagi kayak tadi. Intinya bikin sabun itu ada banyak tekniknya, nggak harus dengan cara seperti ini urutannya, bebas. Teman-teman mau pakai cara lain juga boleh, mau dibentukin apa yang unik-unik juga boleh. Tinggal kita taruh lagi tuh. Kalau misalnya di kamera teman-teman lihat kan, aku taruh dan itu nggak tenggelam, dan dia juga nggak ngambil space yang di bawahnya gitu. Tapi teman-teman harus ratakan. Tuh, ditoel-toel dikit aja pakai spatula. Ini dikocok dikit, gue ingin lagi, diketok dikit biar udah udaranya, sekaligus ngeratain permukaannya dia. Nah, ini kan yang warna ungu masih ada sisa ya. Yang sisanya ini kita pakai buat ngehias atasnya. Taruh di tempat yang ada warna putihnya. Jadi si ungunya itu di antara lah ya. Jadi biar bisa dihias nanti. Tuh. Ini
Kalau adonan sabun itu memang kita harus cepet ya ngerjainnya, karena kan kayak tadi sempat aku mention kan, dia bahkan nggak terlalu kental aja dia bisa secepat ini jadi kentalnya tuh. Jadi harus cepat. Nah ini kan ada warna putih lagi ya, sisa kita kerok habisin soalnya sayang. Kita taruh lagi di area-area yang warna ungunya banyak. Kalau aku kadang pengen ungu itu dijepit sama si warna lainnya, warna putihnya. Jadi biar nanti kalau misalnya dihias hasilnya bagus. Gitu. Nih. Tuh udah deh. Teman-teman bisa lihat ya. Cepat sedikit. Kalau misalnya ngerasa risih sama pinggirannya, bisa kita bersihin biar nggak terlalu banyak sisa-sisaan. Oke, yang dielap. Nah ini nanti akan kita hias juga sama si mika tadi, biar atasnya ada apa ya, kayak sparklingnya gitu deh, ada glitternya. Ini kita ratain sedikit ya. Nah tadi kita ambil si pewarna ungunya, kita ambil pakai sendok. Kalau ungu kan kadang dia pewarnanya suka mengendap gitu kan, nah itu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mengendap tinggal dikocok dikit aja. Jadi kita ambil pakai sendok, dia cuma buat ditetesin aja sedikit saja biar ada aksennya dan ada warna ungu-ungunya sedikit. Tuh, tapi bebas sih. Nah kalau di rumah ada tusuk gigi lebih baik, memang karena aku nggak ada tusuk gigi, aku pakai ini pengikat kabel. Nah ini tinggal diseling aja deh, dihias sesuai keinginan. Bisa tarik naik turun, naik turun, naik turun gitu. Kalau misalnya dirasa kurang bagus, ya diulang lagi nanti. Ya menurutku ini udah cukup. Sudah, jadi deh sabunnya. Selesai. Yeay. Sekarang ini udah bisa didiemin. Kita tunggu 1x24 jam sebelum kita potong. Nah, tapi kadang sabun batang itu di atasnya suka ada lapisan putih-putih. Nah, cara nguranginnya nanti tinggal kita ambil kertas nasi atau apapun lah. Kertas juga boleh buat nutupin atasnya. Ya. Jadi biar lapisan soda es nggak terlalu tebal. Jadi hasil atasnya yang tadi glittering itu masih tetap bisa bagus. Sudah. Nah, ini udah bisa kita tutup. Besok kita keluarin, kita potong. Habis itu kita diemin dulu selama 4 minggu sampai pH dia turun ya. Oke? Sudah, selesai. Silakan dicoba. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanya di grup WhatsApp-nya. Nanti sebisa mungkin aku jawab. Oke? Bye-bye.